Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang tempat misterius di bumi yang diungkap oleh Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapapun yang meminum air tersebut maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balaga maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan atau mengajak beriman kepada mereka. Dalam Al-Quran, telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. Yang kedua adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat oleh Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak di muka bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit orang mempercayai lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj di antara Samarkand dan India. Sama seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Khali Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Yang ketiga adalah Pulau Sokotra. Dajjal adalah makhluk Allah SWT yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ini seperti yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang jika keluar maka tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya: terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah SWT. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman.
Terkait penjelasan tersebut, beredar isu yang beranggapan bahwa keterangan Tamim menuju pada Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman, karena seperti yang diceritakan pulau itu banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain, serta jarang dikunjungi manusia. Yang keempat adalah Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak pemandangan sangat indah sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Shadaqallahul azim. Dan artinya, kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Tetapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Yang terakhir adalah Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah, membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha udkhulis sarh falamma ra'atuhu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha wa qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Artinya, masuklah ke dalam istana, maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu, Tuhan semesta alam. Namun sepeninggalannya Nabi Sulaiman, istana itu hancur. Namun hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4-7. Sekianlah kisah untuk kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.